Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini, kita akan menyelami satu set sumber yang Anda berikan, yaitu rangkaian ayat Al-Quran. Dan kita akan coba jawab satu pertanyaan yang mungkin jadi pergulatan kita semua ya. Gimana sih cara menyeimbangkan kesibukan ngejar urusan dunia dengan tujuan akhir kita di akhirat? Rasanya seperti tarik tambang yang gak ada habisnya. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah ayat-ayat ini bersama, bukan untuk menemukan formula ajaib, tapi untuk mencoba memahami sebuah perspektif. Mungkin ini bisa mengubah cara kita memandang tarik tambang itu. Mungkin ini bukan soal tarik-menarik, tapi soal bagaimana membuat keduanya berjalan searah. Mari kita mulai. Ini pertanyaan yang fundamental banget ya. Dan sumber yang Anda berikan ini seperti menyajikan sebuah peta gitu. Peta ini menunjukkan bahwa dunia dan akhirat itu bukan dua pilihan terpisah yang harus kita pilih salah satu. Konsepnya lebih mirip pertanian. Dunia itu ladangnya, tempat kita menanam, akhirat itu musim panennya. Apa yang kita tanam di sini, yaitu yang akan kita tuai di sana. Oke, analogi ladang dan panen. Saya suka itu. Mari kita mulai dari ladangnya dulu ya, yaitu dunia. Tempat kita kerja, berkeluarga, mengejar mimpi. Menariknya, salah satu ayat yang Anda berikan, dari surat Ali Imran, ayat 14, sepertinya merangkum semua itu dengan sangat jitu. Betul. Ayat itu berbunyi, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Wow, ayat ini benar-benar to the point ya. Semua yang kita kejar, pasangan, anak, kekayaan, bahkan kuda pilihan yang mungkin di zaman sekarang bisa kita artikan sebagai mobil sport atau gadget terbaru, semuanya disebut dalam satu tarikan napas. Rasanya seperti sedang melihat daftar belanjaan ambisi kita semua. Tepat sekali, Ri. Dan yang perlu digarisbawahi adalah frasa dijadikan terasa indah. Ini pengakuan bahwa ketertarikan pada hal-hal ini adalah fitrah, sesuatu yang sudah terpasang dalam diri kita. Ayat ini tidak bilang, "Hei, jangan suka semua itu." Tapi perhatikan penutupnya. Itulah mata'ul hayati dunia, kesenangan atau perhiasan kehidupan dunia. Kata kuncinya di sini adalah mata. Mata. Itu artinya apa sebenarnya? Sekedar kesenangan? Atau ada makna lain? Lebih dalam dari itu. Mata itu merujuk pada sesuatu yang kamu nikmati, kamu pakai, tapi sifatnya sementara dan akan habis. Seperti bekal perjalanan. Penting untuk perjalanan tapi bukan tujuannya. Jadi, Al-Quran sejak awal sudah membingkai semua ambisi duniawi kita. Ini bekal, ini perhiasan. Indah, berguna, tapi bukan harta karun yang sesungguhnya. Oke. Jadi ini soal melabeli dengan benar. Ini mobil saya, ini rumah saya. Tapi label besarnya adalah perhiasan sementara. Tapi jujur ya, kadang susah banget melihatnya seperti itu. Apalagi kalau kita sudah kerja keras untuk mendapatkannya. Rasanya nyata banget, bukan cuma sementara. Tentu, sangat bisa dipahami. Karena itulah, sumber Anda menyajikan beberapa perumpamaan yang sangat kuat untuk membantu kita memahami kesementaraan ini. Salah satunya di surat Yunus ayat 24. Di sana, kehidupan dunia ini diibaratkan seperti hujan yang turun dari langit, lalu menyuburkan tanaman di bumi. Semuanya jadi hijau, indah, dan para pemiliknya merasa bangga. Berpikir mereka punya kuasa penuh atasnya. Sampai di sini masih terdengar bagus. Seperti kisah sukses seorang petani atau pengusaha gitu ya. Tepat. Tapi kemudian ayat itu melanjutkan, lalu datanglah perintah kami azab di malam atau siang hari, lalu kami jadikan tanamannya seperti sudah dipanen, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Gambaran ini luar biasa kuat, dari puncak kejayaan menjadi nol dalam sekejap. Ini bisa kita lihat di dunia modern kan? Pasar saham yang anjlok dalam semalam, bisnis yang runtuh karena pandemi, atau ya reputasi yang hancur karena satu kesalahan, dari hijau subur menjadi kering kerontang. Benar juga. Itu benar-benar mengubah cara pandang. Dan ada lagi di surat Al-Kahfi ayat 45 dan 46 yang sepertinya mengulang tema yang sama,
Ayat 46 secara spesifik bilang, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Lagi-lagi kata perhiasan muncul di situ. Dan di sini perhiasan itu langsung dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang disebut al-baqiyatus sholihat, amalan-amalan soleh yang kekal. Ini adalah perbandingan langsung antara aset yang nilainya berdepresiasi dengan aset yang nilainya ababi. Puncaknya ada di surat Al-Ankabut ayat 64, yang lebih belak-belakan lagi. Ayat itu menyebut kehidupan dunia ini tidak lain adalah lahun walaibun. Lahun walaibun. Sering diterjemahkan sebagai senda gurau dan permainan. Tapi apa ya makna di baliknya? Kok terdengar derimik agak meremehkan? Ini menarik karena dua kata ini punya nuansa berbeda. Lahun itu sering diartikan sebagai hiburan atau aktivitas yang membuat kita lalai dari sesuatu yang lebih penting. Sedangkan laibun itu adalah permainan yang tidak punya tujuan serius, hanya untuk bersenang-senang tanpa hasil akhir yang bermakna. Jadi seakan-akan Al-Quran mengatakan bahwa hidup yang orientasinya hanya dunia itu seperti main game tanpa end goal. Sibuk, seru, tapi pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Berbeda dengan akhirat yang di ayat yang sama disebut sebagai al-hayawan, kehidupan yang sesungguhnya. Mendengar semua perumpamaan itu, bekal perjalanan, tanaman yang musnah, permainan tanpa tujuan, membuat saya berpikir, kalau semua ini cuma perhiasan atau permainan, rasanya jadi sedikit hampa ya. Ini pasti mengarahkan kita ke pertanyaan berikutnya. Lalu apa tujuan yang sebenarnya, yang bukan permainan? Sumber yang Anda berikan sepertinya punya jawaban yang sangat tegas soal ini. Di sisi lain, ada akhirat yang kekal. Di surat Ghafir ayat 39, ada kutipan perkataan seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan, sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." Di sini kontrasnya jelas sekali. Dunia disebut mata lagi, bekal sementara. Sedangkan akhirat disebut darul qarar. Apa artinya darul qarar? Dar artinya negeri atau rumah, qarar artinya tempat menetap, stabil, permanen. Jadi akhirat adalah negeri tempat menetap yang sebenarnya. Pemahaman ini mengubah segalanya. Kalau Anda tahu Anda hanya sedang transit di sebuah hotel, yaitu dunia, Anda tidak akan menghabiskan seluruh sumber daya Anda untuk merenovasi kamar hotel itu. Anda akan fokus pada persiapan untuk sampai ke rumah permanen Anda, darul qarar itu. Itu analogi yang bagus. Jadi setiap tindakan kita di hotel dunia ini punya konsekuensi untuk rumah permanen kita. Tepat. Dan ini membawa kita ke salah satu ayat paling penting dalam set sumber Anda, yaitu surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Ayat ini seperti membedah psikologi dua tipe manusia berdasarkan tujuan hidup mereka. Ayat 18 berbicara tentang orang yang hanya menginginkan dunia. Ayatnya berbunyi, "Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam." Ini menarik. Dikatakan kami segerakan baginya apa yang kami kehendaki. Jadi bahkan untuk orang yang hanya mengejar dunia pun, mereka tidak selalu dapat semua yang mereka mau. Mereka hanya dapat sebagian yang Tuhan izinkan. Persis, itu detail yang sangat penting. Ada ilusi kontrol di sini. Kita pikir kita bisa mendapatkan semua yang kita mau, padahal kita hanya mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan. Lalu ayat berikutnya, ayat 19, menyajikan alternatifnya. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Di sini ada 3 syarat ya. Pertama, menghendaki akhirat. Ini soal niat. Kedua, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Ini soal aksi, bukan cuma angan-angan. Dan ketiga, sedang dia adalah seorang mukmin. Ini soal fondasi keyakinan. Benar sekali. 3 pilar yang tidak bisa dipisahkan. Niat, usaha, dan iman. Dan disinilah titik temu antara dunia dan akhirat yang kita cari sejak awal. Usaha untuk akhirat itu dilakukan di mana? Ya di dunia. Ladangnya di sini, arena pertandingannya di sini. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia dan menyepi di gunung. Justru sebaliknya,
Kita harus terjun ke dunia, tapi dengan kompas yang benar-benar terarah ke tujuan akhir. Oke, saya paham konsepnya. Dunia adalah ladang, akhirat adalah panen. Kita harus punya niat, iman, dan usaha yang sungguh-sungguh. Tapi jujur, ini terasa berat. Saat kita sibuk dengan tenggat waktu pekerjaan, cicilan yang harus dibayar, atau mengurus anak yang sakit, mengingat tujuan akhirat itu rasanya seperti kemewahan. Bagaimana kita bisa menjaga niat ini tetap hidup di tengah hiruk-pikuk keseharian tanpa merasa terbebani? Gimana cara praktisnya? Pertanyaan Anda itu adalah inti dari semuanya, dan jawabannya menurut saya tersembunyi dalam ayat yang tadi kita bahas, Surat Al-Kahfi ayat 46. Ayat itu mengatakan, harta dan anak-anak adalah perhiasan, tapi al-baqiyatus sholihat, amalan soleh yang kekal, itu lebih baik. Kuncinya adalah bagaimana mengubah perhiasan menjadi amalan soleh yang kekal. Mengubah perhiasan menjadi amalan kekal. Maksudnya, mengubah sesuatu yang fana menjadi abadi. Bagaimana caranya? Dengan niat. Niat adalah teknologi spiritual yang bisa melakukan konversi itu. Mari kita sebut ini sebagai kerangka spiritual ROI, Return on Investment. Setiap tindakan di dunia ini adalah sebuah investasi waktu, tenaga, dan sumber daya. Pertanyaannya, apakah investasi itu hanya memberikan keuntungan duniawi yang sementara atau juga memberikan keuntungan akhirat yang abadi? Spiritual ROI. Saya suka istilah itu. Jadi bagaimana harta dan anak-anak yang disebut perhiasan dunia bisa memberikan spiritual ROI yang tinggi? Begini contohnya, Anda punya harta. Jika Anda gunakan hanya untuk kemewahan pribadi, ROI-nya hanya kepuasan sesaat. Itu mata. Tapi, jika Anda gunakan harta itu untuk menyekolahkan anak yatim, atau membantu tetangga yang kesulitan, atau mendanai riset yang bermanfaat bagi umat manusia, tiba-tiba harta yang fana itu berubah menjadi investasi al-baqiyatus sholihat. Uangnya habis, tapi pahalanya mengalir abadi. Spiritual ROI-nya tak terhingga. Dan untuk anak-anak juga begitu. Tentu, membesarkan anak hanya agar mereka sukses secara materi, itu investasi duniawi. Tapi jika Anda mendidik mereka dengan niat agar mereka menjadi manusia yang soleh, jujur, dan bermanfaat bagi sesama, maka setiap kebaikan yang mereka lakukan sepanjang hidup mereka, pahalanya juga akan mengalir untuk Anda. Anak Anda, yang merupakan perhiasan dunia, menjadi aset akhirat Anda yang paling berharga. Ini seperti mengubah mata uang ya. Kita pakai mata uang dunia, waktu, tenaga, harta, dan menukarkannya dengan mata uang akhirat yang nilainya tidak akan pernah tergerus inflasi. Ini mengubah cara kita memandang pekerjaan sehari-hari. Bekerja dari jam 9 sampai jam 5 bisa terasa seperti rutinitas yang melelahkan. Betul, tapi dengan kerangka spiritual ROI, rutinitas itu bisa berubah. Jika seorang programmer bekerja dengan niat, saya akan membuat kode terbaik agar aplikasi ini memudahkan hidup banyak orang, maka setiap baris kode yang ia tulis bisa bernilai ibadah. Jika seorang petugas kebersihan bekerja dengan niat, saya akan membersihkan tempat ini agar orang lain nyaman dan sehat saat beribadah atau bekerja, maka setiap lantai yang ia pel bisa menjadi pemberat timbangan amalnya. Pekerjaan duniawinya menjadi ladang akhiratnya. Saya jadi teringat doa Nabi Ibrahim yang ada di sumber Anda, dari surat Ibrahim ayat 37. Beliau menempatkan keluarganya di lembah Mekah yang tandus, di dekat Ka'bah, dengan tujuan utama yang sangat jelas, untuk mereka melaksanakan sholat. Tapi setelah itu, beliau juga berdoa untuk urusan dunia mereka. Maka, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu contoh yang sempurna. Urutan prioritasnya sangat jelas. Tujuan utamanya ukhrawi, yaitu ibadah. Tapi beliau meminta sarana duniawi, rizki, untuk menopang tujuan itu, bukan sebaliknya. Beliau tidak minta rizki supaya bisa foya-foya, tapi supaya bisa bersyukur dan beribadah dengan lebih baik. Ini adalah masterclass dalam menyeimbangkan dunia dan akhirat. Kebutuhan duniawi dikejar sebagai penopang untuk tujuan ukhrawi. Jadi, keseimbangan itu bukan berarti 50% untuk dunia dan 50% untuk akhirat. Tapi, 100% aktivitas kita di dunia ini diniatkan untuk tujuan 100% di akhirat. Begitu ya? Tepat sekali. Ini pergeseran paradigma total. Bukan lagi dunia atau akhirat,
tapi dunia untuk akhirat. Dengan begitu, tidak ada lagi dikotomi. Saat Anda istirahat atau berlibur dengan niat untuk menyegarkan kembali fisik dan mental, agar bisa lebih produktif dalam bekerja dan beribadah, maka liburan Anda pun menjadi bagian dari usaha sungguh-sungguh menuju akhirat. Tidak ada lagi waktu yang terbuang. Oke, jadi kalau kita kembali pada semua ayat yang sudah kita bahas, pesannya jadi terasa sangat utuh. Dimulai dari pengakuan bahwa dunia itu indah tapi fana, seperti perhiasan, mata. Lalu kita diingatkan bahwa ada tujuan yang sejati dan abadi, yaitu akhirat, Darul Qarar. Dan jembatan untuk menghubungkan keduanya adalah dengan menjadikan semua aktivitas duniawi kita sebagai investasi untuk akhirat. Melalui niat yang benar, atau yang kita sebut tadi, spiritual ROI. Benar, setiap detik di dunia ini adalah modal. Setiap tarikan napas adalah kesempatan. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa saya dapatkan dari dunia, tapi apa dari dunia ini yang bisa saya bawa ke akhirat. Dan jawabannya adalah al-baqiyatus sholihat, investasi amal soleh yang hasilnya kekal. Ini benar-benar mengubah cara pandang terhadap hidup. Tidak lagi terasa seperti beban atau tarik tambang, tapi lebih seperti sebuah proyek besar yang penuh makna, di mana setiap detail kecil punya peran penting untuk hasil akhirnya. Pada akhirnya ini adalah tentang hidup dengan kesadaran penuh. Sadar bahwa kita hanya transit, sadar bahwa setiap pilihan punya bobot keabadian, dan sadar bahwa Tuhan memberikan kita ladang dunia ini bukan untuk disia-siakan, tapi untuk digarap sebaik-baiknya demi panen raya di akhirat. Kalau begitu, mari kita simpulkan pembahasan kita hari ini. Dari ayat-ayat yang Anda berikan, kita belajar bahwa dunia adalah panggung yang indah, namun sementara. Sebuah perhiasan yang dirancang untuk menguji kita. Sedangkan akhirat adalah kenyataan yang abadi, rumah kita yang sesungguhnya. Dan keseimbangan antara keduanya tidak ditemukan dengan membagi waktu atau perhatian kita, melainkan dengan menyatukan tujuan. Yaitu dengan mengubah setiap tindakan duniawi, pekerjaan kita, hubungan kita dengan keluarga, cara kita menggunakan harta menjadi investasi untuk akhirat. Menjadikan seluruh hidup kita sebagai al-baqiyatus sholihat, amalan soleh yang hasilnya akan kita nikmati selamanya. Ini adalah sebuah pergeseran dari sekedar hidup menjadi berinvestasi dalam kehidupan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, yang terinspirasi dari kerangka spiritual ROI tadi. Coba pikirkan satu aktivitas paling rutin dan mungkin paling membosankan dalam hari Anda. Bisa jadi perjalanan ke kantor, membalas email, atau bahkan mencuci piring. Bagaimana Anda bisa mengemas ulang niat dari aktivitas itu besok, sehingga ia tidak lagi hanya menjadi tugas duniawi yang harus selesai, tetapi berubah menjadi setoran investasi ke rekening abadi Anda.